Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Fajar Panami dengan NIM S1S12201. Di sini saya ingin mempresentasikan eh, tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana saya akan mempresentasikan eh, sebuah materi yang berjudul Python Function atau Python fungsi. Nah, jadi kita langsung saja ke materinya itu. Nah, di sini sudah ada penjelasan yang saya dapat dari materi Vetri School atau materi Python itu sendiri. Yang pertama itu dijelaskan bahwa fungsi itu adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil, ya, yang dapat meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi atau suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Jadi fungsi itu sebuah blok kode yang dijadikan sebagai parameter. Nah, jadi apapun data yang ada dalam blok kode fungsi itu akan dikembalikan sebagai output. Nah, kita lanjut saja di sini. Nanti itu creation function. Jadi membuat sebuah fungsi. Jadi dalam Python suatu fungsi itu didefinisikan menggunakan kata kunci def. Jadi contoh itu kita ketik def. Ini def ini sudah menandakan bahwa itu adalah sebuah Python fungsi. Nah, di sini contohnya itu def my function, nah, print hello world. Jadi nama fungsinya itu my function. Nah, function. Lalu kita menggunakan dua kurung ini sebagai tempat parameternya. Jadi apapun yang berada di dalam kurung ini disebut data atau variabel atau sebuah parameter. Nah, di sini kita langsung titik dua, kita ingin menambahkan data. Nah, dalam contoh ini dia langsung memprint sebuah string atau sebuah teks. Jadi dia print misal, kita buat yang contoh lainnya itu misal print uh, mata kuliah dia pemrograman berorientasi objek. Ini sudah berbentuk sebuah fungsi. Akan tetapi fungsi ini belum bisa kita gunakan. Karena di sini ada step selanjutnya, yakni calling function. Untuk memanggil satu fungsi, gunakan nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Jadi contohnya itu misal di sini kita enter bahwa kita ketik nama fungsinya. Kan di sini kita sudah beri nama my function. Jadi kita ketik my function. Kita langsung enter. Kita buat parameternya. Coba kita tes jalan. Mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi otomatis mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini adalah data yang ingin dijadikan sebagai hasil atau data yang ingin dikembalikan. Jadi otomatis saat kita mengetik my function atau nama dari fungsi itu, otomatis akan mengulang atau mengembalikan data yang telah kita buat dalam fungsi tersebut. Kita lanjut. Di sini ada yang disebut argumen. Jadi informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi. Di dalam tanda kurung Anda dapat menambahkan argumen sebanyak yang Anda inginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Contoh berikut memiliki fungsi dengan satu argumen atau fname. Saat fungsi dipanggil, kita meneruskan nama depan yang digunakan dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Jadi dalam contoh materi ini dia menggunakan fname. Fname ini ada argumen. Sama yang saya sebut tadi itu, jadi fname itu sebagai parameter atau sebuah variabel atau argumen. Jadi kita misal tambahkan fname di sini, fname-nya itu mesti berwarna gelap. Jadi
Kita coba buat seperti yang contoh itu print name. Saat kita tambah sini name, ini sudah berbentuk variabel. Jika ingin disambung dengan sebuah string, maka otomatis kita menggunakan tanda plus atau tanda tambah. Nah, lalu di sini dia menggunakan my function emails. Jadi coba kita ganti sini dalamnya misalkan kata satu saja. Oke, misalnya satu fungsinya. Jadi di sini kita menggunakan fungsi tersebut, dan tetapi kita beri sebuah argumen. Nah, jadi my function ini data kalimat satu ini otomatis akan dijadikan sebagai fname. Jadi apapun yang kita masukkan sini akan otomatis menjadikan fname. Coba terus ini angka. Kita kasih tanda petik, petik 1 atau 2. Juga kita kasih tanda petik. Oke. Sebuah petik. Oke. Oke. Misal di sini dia 2. Oke, di sini 3. Coba kita jalankan. Nah, otomatis akan muncul kalimat 1 angka, 2 angka, 3 angka. Coba kita save, kita jalankan ulang. 1 angka, 2 angka, 3 angka. Jadi argumen yang berada dalam fungsi ini akan otomatis memperhatikan fname atau variabel fname di sini. Dan di sini printnya otomatis memprint fname, lalu ditambah atau disambung dengan string lanjutan. Oke, kita lanjut. Di sini ada sebuah informasi kecil, yaitu argumen seringkali disingkat menjadi args dalam dokumentasi Python. Oke. Materi selanjutnya itu parameter atau argumen. Istilah parameter dan argumen dapat digunakan untuk hal yang sama. Informasi yang diteruskan ke suatu fungsi. Dari perspektif fungsi, parameter adalah variabel yang tercantum di dalam tanda kurung pada definisi fungsi. Argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Jadi dapat kita terjemah bahwa satu ini dapat kita sebut sebuah argumen, dan fname ini kita sebut dengan parameter. Jadi argumen otomatis akan menjadi nilai dari parameter. Otomatis itulah yang kita sebut dengan maksudnya itu tentang fungsi, yaitu untuk mengembalikan data sebagai hasil. Oke. Lanjut, sini number of argument. Secara default suatu fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya jika fungsi Anda mengharapkan 2 argumen, dan Anda harus memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi maksudnya itu misal kita buat itu fungsinya itu ada 2 parameter, fname dan lname. 2 parameter. Misal kita tambah di sini, kita tambah LMA. Jadi ada 2 parameter. Jadi otomatis argumen juga itu harus mengikuti parameternya. Jadi jika ada 2 parameter, maka otomatis ada 2 argumen dalam satu fungsi. Jadi di sini kita beri koma, lalu kita petik, lalu kita beri nama lain. Misal ganjil. Lalu sini misal tulis di enak. Tuh, sini misal lagi ganjil.
Kita jalankan. Otomatis satu angka ganjil, dua angka genap, dan tiga angka ganjil. Jadi dapat kita katakan bahwa jika ada dua parameter, otomatis dalam sebuah fungsi saat input itu harus ada dua argumen yang sesuai dengan parameternya. Jika dua parameter maka dua argumen, tiga parameter tiga argumen juga. Nah, jika kita di sini dijelaskan jika kita mencoba untuk memanggil dengan memanggil fungsi dengan satu atau tiga argumen, itu akan mengalami error. Misal di sini kita hilangkan kata ganjilnya, kata ganjil, dan hanya ada kata tiga, berarti otomatis akan muncul error. Missing one divergent positional argument, hilang. Ada satu argumen yang hilang, yakni lname. Lname di sini tidak ada, yang ada hanya xname. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu ditarik argumen parse atau sebuah argumen yang istilahnya itu sewenang-wenang atau bebas. Yang kita singkat sini args. Jika kita tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi, maka tambahkan bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Cara ini dengan cara ini fungsi akan menerima sejumlah argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Jadi contohnya di sini, if my function kids print the youngest child is, di sini sudah menggunakan sebuah parameter atau sebuah variabel menggunakan list 2 atau array 2 ini. Jadi otomatis di sini my function Emil Tobias. Coba kita tes buat sini. Oke. Satu. Kita buat sini 2. Sini 3. Kita sini misal buat angka. Oke, kita tambah sebutan, kita yang sikat saja AGK atau angka. Mungkin buat misal yang kita mau ambil itu kita sesuaikan seperti ini, misal 2 parameter kedua, lalu kita ambil parameternya sini. Jadi di sini parameter AGK ini hanya satu parameter, akan tetapi memiliki lebih dari satu argumen. Jadi saat kita memberi tanda bintang begini, otomatis parameter ini akan mengambil data di antara ketiga argumen ini, dan di sini kita memasukkan inputan itu 2. Jadi otomatis argumen yang akan diurut dan yang berada di urutan kedua itu akan diambil. Misal kita tes. Jadi AGK 2 ini kita sebut juga dengan bilangan array. Jadi dia itu mulai dari 0, 1, 2. Jadi dia menghitung dari 0. Itu otomatis, jadi saat kita mengurutkan otomatis susunannya itu seperti ini. Otomatis susunannya seperti ini. Jadi angka 3 itu berada di urutan kedua dalam array. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu keyword argumen atau argumen kata kunci. Kita dapat mengirim argumen dengan sintaks. Sini sebenarnya seperti yang salah. Ini
dengan sebuah kunci dan kunci yang bernilai dengan sintaks nilai. Dengan cara ini urutan argumen tidak menjadi masalah. Jadi contoh itu def my function child 3 child. Nah, the youngest child is child 3. Nah, di sini uh, kata kuncinya child 3, child 1, child 2, and child 3 memiliki sintaks nilai. Nah, ada nilainya. Jadi di sini argumennya itu uh, di argumennya itu berisi nilai. Misal di sini tadi saat kita ubah dia angka. Nah, kita ubah angka. Nah, di sini kita langsung disuruh menyebut angkanya, menyebut langsung argumennya itu, bisa angka 1, lalu ada juga angka 2, juga angka 3. Jadi ada 3 parameter. Nah, di sini misal yang kita minta itu adalah angka 2, angka 2. Tapi di sini kita langsung definisikan saja. Misal menjadi parameter angka 1 itu sama dengan 1. Jadi parameter angka 2 itu sama dengan 2. Jadi parameter pada parameter 3 itu sama dengan 3. Nah, coba kita jalankan. Ini punya fungsi yang mirip seperti contoh yang sebelumnya. Jadi coba kita jalankan. Nah, angka 2 yang tampil adalah angka 2 sesuai dengan istilahnya itu kata kuncinya. Kan di sini sudah kita sebut kata kunci angka 2, maka otomatis mengambil sintaks yang sintaks nilai itu 2. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu ada arbitrary keyword argument atau sering disebut keywords atau kata kunci argumen yang sewenang-wenang atau argumen bebas. Nah, jika kita tidak mengetahui berapa banyak argumen kata kunci yang diteruskan fungsi, tambahkan 2 tanda bintang sebelum nama parameter dan definisi fungsi. Dengan cara ini fungsi akan menerima kamus argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Jadi hal ini itu tidak berbeda jauh dengan uh, dengan arbitrary argumen yang sebelumnya. Hanya perbedaan di sini itu lebih kita itu tidak tahu seberapa banyak argumen kata kunci. Di sini dia itu menggunakan kata kunci. Nah, coba kita buat contohnya itu misal kita ganti contohnya, kita akan kata buah, misal buah. Jadi buahnya adalah oke. Di sini kita masukkan lagi istilahnya. Ini kita masukkan parameternya. Buah, tapi kita masukkan juga sebuah argumen atau parameter lain atau kata kunci. Misal kuncinya itu merah. Misal di sini kasih kuning, tulis bir. Terus di sini kita kasih misal hijau. Hijau itu misal lawan. Nah, di sini misal kita gunakan merah tersebut dengan kata L.
save. Jadi di sini otomatis parameternya mengambil sebuah kata kunci, ya, dimana itu kata kuncinya itu sudah berisi sintaks nilai. Coba kita jalankan. Nah, di sini tulisannya buahnya adalah apel. Jadi kata kuncinya itu merah, di mana buah merah itu adalah apel. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu ada default parameter value atau parameter nilai bawaan. Contoh berikut ini cara menggunakan nilai parameter default. Jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, maka fungsi tersebut akan menggunakan nilai default atau nilai bawaannya. Jadi kita membuat fungsi, argumen itu otomatis akan mengambil nilai bawaan. Misal sebuah kita gunakan lagi ini, kita buah di mana, nah di sini kita masukkan nilai bawahnya. Jadi apapun yang kita panggil, jika tidak memiliki sebuah argumen, otomatis akan mengambil nilai defaultnya. Nilai defaultnya itu jeruk. Nah, jadi buahnya adalah di sini kata kuncinya itu kita hilangkan. Yang kita masukkan itu cuma parameternya. Untuk fungsinya, misal ini kita gunakan. Nah, sini kita tidak perlu menggunakan kata kunci dan kata kunci yang berisi sintaks nilai. Kita langsung menggunakan sintaks nilai itu sendiri. My function, kita saja, kita ambil nilai ini, melon. Oke, kita ambil nilainya. Misal di sini, nah ini yang kita jadikan contoh. Misal kita kosongkan sini argumennya jadi kosong. Nah, lalu setelahnya itu kita buat argumen buka, argumennya berisi. Oke, coba kita jalankan. Di sini kita lihat kan fungsi yang berisi argumen yang tidak memiliki argumen itu akan mengambil nilai defaultnya. Nah, coba kita jalankan. Nah, buahnya adalah pir, melon, jeruk, dan apel. Nah, di sini padahal kita tidak memasukkan sebuah argumen, akan tetapi dia mengambil bawaannya, nilai bawaannya. Nah, jadi selama sudah ada nilai bawaan, fungsi apapun itu jika tidak memiliki argumen maka akan mengambil nilai defaultnya atau nilai bawaannya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu passing a list as an argument. Jadi melewati sebuah list sebagai sebuah argumen. Jadi Anda dapat mengirim tipe data argumen apapun ke suatu fungsi, string, integer, list, dictionary, dan lain sebagainya. Dan itu akan diperlakukan sebagai tipe data yang sama dalam fungsi. Misalnya jika Anda menginginkan daftar sebagai argumen, itu akan tetap menjadi daftar ketika capai fungsi. Nah, jadi maksudnya sini, walaupun tipe data yang kita masukkan, itu tipe datanya akan diperlakukan sama dalam fungsinya. Contohnya di sini, fungsinya itu misal kita ubah lagi, misal barang sebagai, nah baru di sini dia menggunakan itu sebuah menggunakan for, nah mana menggunakan x, lalu kita buat listnya, daftar itu kita gunakan dari nama parameter barang. Oke, lalu print x. Jadi otomatis variabel x itu akan variabel x yang kita print itu akan mengambil nilai dari parameter barang. Nah, di sini parameter barangnya itu baru dijelaskan
setelah printnya. Nah, karena itu berisi misalnya itu buku pulpen. Nah, dan misalnya pensil. Lalu di sini kita memanggil fungsinya my function dalam kurung kita sebut apa parameternya barang. Oke. Jadi coba kita jalankan buku pulpen pensil. Nah, jadi argumen di sini, yakni argumen barang ini akan semua yang ada di dalam listnya itu akan dipanggil oleh fungsi ini, karena di sini kita menggunakan for x. Jadi untuk x yang berada dalam barang. Nah, jadi dalam barang ini ada banyak, ada 3 list, 3 jenis barang, 3 x di sini. Nah, lalu kita print x, jadi otomatis akan memprint semua yang ada dalam list. Jadi saat kita memanggil barang, otomatis akan memprint semua yang berada dalam list. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu return values atau mengembalikan data. Jadi untuk membiarkan fungsi mengembalikan nilai, melakukan pernyataan return. Misal, apa di sini function barang return. Nah, jadi apa yang ingin kita kembalikan? Misalnya return barang mungkin contohnya lebih baik kayak angka. Return angka. Asal kita gunakan itu pembagian. Nah, asal yang kita ingin bagi itu 20. Kita bagi dengan angka. Jadi otomatis 20 ini akan dibagi dengan parameter angka. Nah, di sini kita sebut print, karena di sini kita akan menentukan hasil dari 20 dibagi angka. Nah, yang kita print itu my function, fungsinya di mana kita isi argumen. Misal 20 itu kita bagi dengan 4. Ini kita print saja. Copy. Nah, misal kita bagi 4, kita bagi 5, kita bagi 2. Jadi di sini print ini akan menampilkan fungsi, nilai fungsi atau nilai dari fungsi ini, di mana dia akan mengembalikan angka 20 yang dibagi dengan parameter angka. Nah, di mana parameter angkanya itu di sini bernilai 4, 5, dan 2. Jadi 20 akan dibagi dengan parameternya. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini hasilnya itu 5, 4, dan 10. Jadi 20 dibagi 4, 5, 20 dibagi 5, 4, dan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Oke. Kita lanjut. Di sini ada yang disebut dengan pass statement atau sebuah statement yang meluluskan atau melewati sebuah error. Nah, jadi definisi fungsi tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu kita memiliki definisi fungsi tanpa konten atau tanpa isi, itu masukkan pernyataan pas untuk menghindari kesalahan atau error. Jadi misalnya def-nya sini fungsinya itu kosong, tidak ada parameter, tidak ada juga isi yang memiliki isi, maka otomatis kita gunakan pas. Ini berfungsi untuk menghindari error. Kita jangankan, nah, tidak muncul error. Misal kita hilangkan kata pasnya, oke, otomatis saat kita jalankan
muncul sebuah error. Nah, di sini mengatakan bahwa sebuah function itu harus memiliki definisi atau tidak boleh kosong. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, recursion atau pengulangan. Jadi Python juga menerima rekursi atau pengulangan fungsi, yang berarti fungsi yang ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Nah, jadi fungsi itu akan memanggil dirinya sendiri. Nah, rekursi adalah konsep matematika pemrograman yang umum, artinya suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Tepatnya adalah kita dapat mengulang data untuk mencapai hasil. Jadi datanya itu dapat digunakan terus-menerus sampai mencapai hasil. Nah, pengembang harus sangat berhati-hati dengan rekursi karena sangat mudah untuk menulis fungsi yang tidak pernah berhenti atau fungsi yang menggunakan memori atau daya prosesor dalam jumlah berlebih. Namun jika ditulis dengan benar, rekursi dapat menjadi pendekatan pemrograman yang sangat efisien dan elegan secara matematis. Jadi rekursi ini itu dapat membuat pemrograman itu lebih efisien dan elegan secara sistematis. Tetapi kalau jika dibuat dengan tidak benar atau dengan tidak baik, maka akan menyebabkan pengguna memori atau prosesor itu yang berlebih. Nah, dalam contoh ini, tree recursion yang akan digunakan adalah fungsi yang telah kita definisikan untuk memanggil dirinya sendiri, recurse, manggil. Nah, jadi kami menggunakan di sini menggunakan variabel k sebagai data yang berkurang minus satu, berkurang sebanyak satu setiap kali kami melakukan pengulangan, dan itu berakhir ketika kondisinya tidak lebih besar dari nol, yaitu ketika kondisinya nol. Nah, bagi pengembang baru perlu waktu untuk mengetahui cara kerja, cara terbaik untuk mengetahui adalah dengan menguji dan modifikasinya. Nah, jadi di sini coba kita saja nih ya. Oke. Nah, jadi di sini menggunakan tree recursion. Nah, di mana parameter itu bernilai k, di mana di sini ada kondisi if k. Jika k itu lebih besar daripada 0, maka hasilnya itu k akan ditambah rekursi, di mana k itu akan dikurang satu. Jadi nilai k-nya itu akan dikurang terus sebanyak satu sampai sampai kondisi kedua itu terpenuhi. Nah, di mana jika hasilnya itu sudah bernilai 0, jadi jika k-nya itu sudah bernilai 0, maka hasilnya itu akan dikembalikan lalu akan di print, di mana recursion example result itu recursion 6. Nah, jadi di sini misal k-nya itu 6, nilai 6. Ya, jalankan, jadi jika angka 6 ini dikurangi 1 terus menerus sampai 0, maka pada angka 0 itu dia akan berhenti. Tapi jika belum mencapai angka 0, maka akan terus diulang terus menerus dan semakin berkurang sebanyak 1. Kita jalankan. 1, 3, 6, 10, 15, dan 21. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 10 ditambah 5 sama dengan 15. 15 ditambah 6 itu 21. Jadi akan bertambah sebanyak 1. Akan berkontrol di sini lebih besar daripada 0. Nah, kita lihat ini rekod yang sampingnya itu lebih besar daripada 0, di mana angkanya itu ada 1 dimulai dari angka 1 yang terus bertambah 2, ya 3, 3 ditambah 3, tambah 4 lagi bertambah 5 dan bertambah 6 akhirnya. Oke, saya rasa itu saja penjelasan mengenai recursion. Nah, mungkin saya akhiri materi mengenai Python function atau Python fungsi yang terdiri dari beberapa materi ini. Mohon maaf bila salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.